satu dua, belum, satu dua, satu dua. Shalom bagi kita semua. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara. Haleluya, satu ayat firman Tuhan yang boleh saya bawakan hari ini untuk kita semua. Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Dia yang
kiranya mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap kita orang yang percaya memperoleh keselamatan yang kekal. Saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, kita mau sama-sama merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita, merasakan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Dia yang rela memberikan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa kita. Bapak
sungguh terlalu mahal. Darah yang kudus, darah yang suci itu menebus hidup kami. Bapa di surga, kami telah melihat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kami telah melihat pekerjaan Tuhan dalam setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan. Karena kami percaya Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Karena kami yakin Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa. Dan tidak ada Allah seperti Allah yang kami sembah. Tidak ada Tuhan Yesus. Untuk itu kami selalu mau datang kepadamu. Kami mau selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Bapa di surga, jangan biarkan kami nyaman dengan kedagingan kami. Jangan biarkan kami nyaman dengan dosa kami. Tapi kami mau selalu dibaharui, selalu dibentuk, selalu dikikis untuk semakin serupa, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu Tuhan begitu banyak dan sungguh terlalu banyak rayuan, godaan, bahkan apa yang cara iblis lakukan untuk kami boleh jauh dari Tuhan. Bentuk kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Pujian sembahan kami kiranya menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar-dengar akan firman-Mu. Berkati kami semua, berkati seluruh umat-Mu, kiranya diteguhkan, dikuatkan, dibentuk oleh firman-Mu. Hamba menyampaikan firman dengan terbatas, tapi biarlah Allah Roh Kudus berotoritas untuk menyampaikan firman yang berkuasa ini. Berotoritas Engkau bagi mulut tidak hamba-Mu untuk berkata-kata, sehingga Tuhan bukan kedagingan hamba-Mu yang berbicara, tapi Roh Allah sendiri. Kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Terima kasih kepada tim worship semakin dipakai dengan luar biasa. Shalom bagi kita semua jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Yahobu, Horas, menjua-jua, jua-jua. Ada orang Pak di sini kan, jua-jua itu bahasa sapa orang Pak. Coba lihat Mbak kiri kanannya, bilang gini sama Mbak, taman muda tuh gede kan? Taman muda ya gede kan? Taman sana betul ya? Siapa di sini suka makin muda? Pasti semua orang maunya makin. Dia maunya makin muda terus ya? Orang yang sudah berumur pun maunya terlihat makin muda. Saya juga pengen terlihat makin muda gitu ya. Tapi yakin percayalah kalau orang yang hidup dalam Tuhan, umurnya belum tua tapi mukanya tetap berseri-seri. Amin. Baik, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya berharap kiranya kasih setia Tuhan, penyertaan bahkan perlindungan Tuhan kita alami di setiap hari kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua boleh buka Alkitab kita bersama-sama di dalam Ayub pasal yang pertama. Ayub dekat Kidung Agung. Saya ulangi, Ayub pasal yang pertama. Bang Jaya dari kita? Ayo ambil aja kita punya Pak. Ya nanti abang saya suruh baca ya. Saya ulangi, Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-12. Saya ulangi, Ayub pasal yang pertama ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-12. Kita akan membaca firman Tuhan secara responsorial. Saya membaca ayat yang genap, saudara-saudara membaca ayat yang ganjil. Yang mengerti katakan amin. Amin. Saya akan membaca judul perikop, bagi saudara-saudara boleh membaca di ayat yang ganjil dengan judul perikop kesalehan Ayub dicoba. Ayat ganjil ulang ya, ayat ganjil seluruh jemaat Tuhan, ayat genap saya. Setelah saya baca perikop, saudara-saudara boleh membaca amin. Amin. Saya baca ulangi perikopnya ya. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Dia takut akan Allah dan
Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai Dina, dan kuda-kuda dengan jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang kaya dari semua orang di sebelah timur. Anak-anaknya yang laki-laki, saya ulangi, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Apabila hari pesta lalu Ayub memanggil mereka dan menyebutkan mereka. Besokan harinya pagi-pagi maka Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anak itu sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub lakukan Allah? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya mungkin bertambah di negeri. Tapi milihkanlah tanganmu dan janganlah segala yang diinginkan. Ia pasti untuk engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, segala yang dia punyai, saya ulangi, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Diberkatilah orang yang membaca kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan belajar firman Tuhan pada pagi menjelang siang ini dengan tema Promotion Come From God. Ibu Andi langsung ngerti ya? Makanya ngerti? Enggak. Oke, saya mau bahasa Indonesia aja Pak. Promotion Come From God artinya adalah promosi datang dari Tuhan. Bilang sama-sama dengan saya, promosi datang dari Tuhan. Promosi datang dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa artinya promosi? Promosi dalam kamus besar bahasa Indonesia itu adalah memperkenalkan, ditawarkan, dan lain sebagainya. Arti promosi adalah segala hal atau benda yang diperkenalkan, ditawarkan untuk diakui atau dibeli dan digunakan orang. Saya ulangi ya. Promosi artinya segala sesuatu, baik itu benda yang diperkenalkan, ditawarkan untuk diakui dan dibeli orang, bahkan digunakan. Contohnya teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, kenapa kita kenal Pepsodent? Karena Pepsodent dipromosikan. Kalau zaman saya dulu waktu saya di Perancis, teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau disuruh orang tua beli Pepsodent, padahal sebenarnya yang dibeli itu maksam, tahu saudara? Odol maksam. Beli dulu Pepsodent, sebenarnya yang dibeli bukan Pepsodent tapi Citadel. Beli dulu Pepsodent, tapi yang dibeli apa? Papan mandi setelah itu maksam Pepsodent dan Citadel. Close up atau close up? Tapi orang mengenalnya hanya Pepsodent. Waktu saya dulu kecil, Cak, sini dulu. Kalau pas sekarang Cak, jalan lebih. Belikan dulu Indomie. Padahal yang dibeli alami, bahkan intermit. Ngerti mas saya? Kenapa yang dikenal orang Pepsodent padahal yang dibeli maksam? Karena maksam jarang iklannya. Yang paling sering iklan muncul adalah Pepsodent. Itulah namanya promosi. Teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, promosi datang dari Tuhan. Banyak sekali orang Kristen, banyak sekali orang dunia pun mempromosikan dirinya supaya dikenal orang, supaya diakui orang. Sakit nggak kalau saudara nggak diakui? Sakit.
Apalagi kalau dia punya pacar tapi pacarnya nggak mengakui dia. Bahasa Inggrisnya bilang sakitnya tuh. Kita inginnya diakui orang. Semua orang pasti kepengen, bahkan ingin diakui orang, baik itu di organisasinya, baik itu dalam keluarganya, baik itu di dalam masyarakat. Ingin diakui orang, ingin dikenal orang. Kenal kamu si Jaya? Siapa Jaya? Tak kenal kamu? Orang yang kenal? Oh kenal itu pemain Persija. Kan pengen orangnya diakui dan dikenal orang itu. Itu hal yang lumrah, itu hal yang wajar di kalangan masyarakat. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau mengatakan kepada kita bahwa promosi itu datang dari Tuhan. Banyak sekali artis-artis Indonesia, bahkan artis luar negeri melakukan promosi pada dirinya untuk dikenal orang, bahkan diakui orang. Karena kenapa? Saya percaya siapa sih yang ingin terkenal? Bang Daya ingin nggak terkenal kan? Ingin terkenal, dia pernah cita-cita jadi artis. Siapa sih yang ingin gak diakui? Semua orang ingin dikenal, semua orang diakui, sehingga banyak orang melakukan promosi terhadap dirinya atau terhadap barang-barang miliknya untuk diakui seseorang. Contohnya kepada ibu yang mungkin punya arisan atau kumpul-kumpul dengan teman-teman seumuran dia bawa tas nih. Udah pasang kita, ini loh, beli hari itu di Malaysia, iya kan? Oh promosi kan? Promosi. Ini loh waktu beli di Monja, pernah nggak ibu seperti itu? Ini loh beli hari itu di Monja, mau harga diri di mana? Ada mak bilang gini, tasmu itu dari mana? Itu hari itu buat aku ke Singapura, kalau dia pernah ke Singapura, beli di Singapura, supaya apa? Supaya dia tuh orang. Jadi teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, banyak orang mempromosikan dirinya atau barang sesuatu yang dimiliki orang untuk diakui dan dikenal orang. Dan tidak sedikit orang melakukan cara-cara yang gak wajar untuk dia diakui bahkan dipromosikan orang. Saya ulangi, dan tidak sedikit orang yang melakukan berbagai hal-hal yang tidak wajar untuk dia dipromosikan orang. Contoh, tahu saudara majalah Playboy? Banyak anak gadis, anak-anak remaja yang mungkin bisa foto model, tapi foto modelnya foto setengah telanjang. Supaya apa? Diakui orang. Contoh, banyak orang membuat hal-hal yang ekstrim supaya diakui dan dikenal orang. Saudara salah ngomong aja bisa terkenal. Cara-cara yang gak wajar pun, cara-cara yang aneh pun dilakukan orang supaya terkenal. Tidak peduli caranya itu melanggar firman Tuhan. Tidak peduli caranya itu melanggar sosial hidup masyarakat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengatakan kepada kita semua bahwa promosi datang dari Tuhan. Amin. Promosi datang dari Tuhan. Teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara, dia seperti ini. Dalam perenungan saya ketika saya baca teks ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saya membaca teks ini, dari segitu banyak orang pada masa Ayub, kenapa Ayub dipromosikan Tuhan? Saya ulangi, dari segitu banyak orang, kenapa Ayub yang dipromosikan Tuhan? Lucunya gini, coba nanti saudara kita boleh baca nanti. Saya langsung terjemah bebas aja ini. Datang di dalam teks itu berkata, anak-anak Allah menghadap Allah dan ikut lagi iblis di antara mereka. Datang, iblis, kamu dari mana? Ya Tuhan, aku dari bumi. Aku dari bumi. Oh ya, kau lihat yang tadi anakku Ayub, ya kan? Itu tanyakan terjemah bebas. Saya buat versi kita. Kulihat kan, kenapa rupanya nggak ada yang seperti dia. Dia itu orang yang jujur, dia itu orangnya saleh, lalu nggak ada bahasa korban pulang, nggak ada orang yang seperti dia. Pernah nggak saudara berpikir kalau saudara, iblis kau dari mana? Aku dari bumi. Kau lihat ya anakku Olson. Pernah nggak saudara berpikir dalam perenungan saudara, iblis kau dari mana? Aku dari bumi Tuhan. Kau lihat anakku Rolando. Pernah
pagi menjelang siang ini. Ciri-ciri orang yang dipromosikan Allah. Mau dipromosikan Allah, amin. Yang mau dipromosikan Allah katakan no. No. Yang mau dipromosikan Allah katakan yes. Yes. Pujilah Tuhan. Tuhan dengar suara-suara ibadah yang baik. Ciri-ciri orang yang dipromosikan Allah yang pertama adalah orang yang saleh. Bilang sama-sama dengan saya, orang yang saleh. Orang yang Ini saleh. terdapat di dalam ayat yang pertama. Di ayat yang pertama, pasal yang pertama itu, saudara-saudara yang terkasih, saya baca di kitab. Ada seorang lelaki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh. Sampai di sini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, orang yang dipromosikan Allah adalah orang yang saleh. Orang yang saleh identik itu dengan orang yang tulus hatinya. Itu dalam kamus besar bahasa Indonesia. Orang saleh itu adalah orang yang tulus hati. Secara umum orang saleh disamakan juga dengan orang yang baik. Gitu. Teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat Tuhan yang kukasihi, banyak orang sepele dengan berbuat baik. Dan banyak orang salah pengertian dengan berbuat baik. Dalam benak saya, apakah hanya Ayub yang pada waktu itu hanya berbuat baik? Tidak. Semua orang pasti melakukan kebaikan pada masa itu. Tidak mungkin hanya Ayub yang melakukan kebaikan, tapi banyak orang yang melakukan kebaikan. Tapi ingat, saya mau bilang kepada kita semua, tapi perbuatan Ayub, perbuatan baik Ayub itu berbeda. Berbeda. Makanya saya katakan tadi bahwa banyak orang salah pengertian tentang berbuat baik. Saya mau berikan beberapa contoh seperti ini, teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Apakah orang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu dikatakan orang baik? Saya ulangi. Apakah orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik itu dikatakan orang baik? Kayaknya nanti ulangi. Apakah orang yang berbuat baik melakukan kepada orang yang baik kepadanya itu dikatakan orang baik? Ya. Apakah orang yang berbuat baik melakukan kebaikan karena ada maksud dan tujuannya itu dikatakan orang baik? Teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara, ada 4 item saya catat dalam catatan saya ini. Ada 4 item. Yang pertama, banyak orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kalau mau saya katakan seperti ini, kalau ada orang yang berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, dunia juga bisa lakukan. Saya mau bilang ya, ini yang dikatakan firman Tuhan. Kalau ada orang berbuat baik hanya kepada orang yang baik kepadanya, dunia juga bisa lakukan. Kalau ada orang berbuat baik tapi ada maksud dan tujuan yang terselubung, dunia juga bisa lakukan. Apakah itu dikatakan orang baik? Banyak juga seperti ini. Banyak orang berbuat baik tetapi ada niat jahat di dalam rencananya. Apakah itu dikatakan orang baik? Banyak orang sekarang ini juga pura-pura baik. Itulah orang yang salah pengertian tentang orang berbuat baik. Perbuatan baik Ayub berbeda, makanya dia dipromosikan Allah. Iya, bahasa Cinanya tulus berbuat baik. Kalau saudara berbuat baik kepada orang yang berbuat baik pada saudara, dunia juga bisa coba. Dunia juga bisa. Firman Tuhan mengatakan kepada kita untuk berbuat baik. Coba sama-sama kita buka kitab kita bersama-sama di Galatia 6. Galatia 6 ayat 9. Angel berbaca karena ini waktu itu apa dia buat video begini. Galatia 6. Apa isinya Angel? Amin. Terima kasih. Firman Tuhan mengatakan janganlah cemu-cemu berbuat baik. Teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbuat baik itu tidak ada bosannya. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Berbuat baik itu bukan karena ada maksud dan tujuan. Berbuat baik itu bukan hanya kepada orang yang baik sama kita. Berbuat baik itu bukan karena ada niat jahat. Berbuat baik itu bukan karena pura-pura, tapi berbuat baik hendaklah kamu melakukannya dengan ketulusan hatimu. Itu yang membuat Ayub dipromosikan Tuhan.
kepada orang yang tidak bisa mengembalikan kebaikanmu. Saya ulangi. Ketika kamu melakukan kebaikan kepada orang yang tidak bisa membalas kebaikanmu, kamu sedang memiutangi Tuhan. Bisa Tuhan hutang, bisa itu tulis di dalam Amsal. Ketika kamu melakukan kebaikan kepada orang yang tidak bisa mengembalikan kebaikan itu, kamu meminta. Jadi ketika itu. Coba ayo sama-sama kita buka Alkitab kita kembali di Lukas 6 ayat 23. Lukas 6 ayat 27. Lukas 6 ayat 27 firman Tuhan seperti ini. Saya baca bagi kita. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang membencimu, itu bedanya kita dengan orang lain. Orang lain mengatakan kasihilah sesamamu, kasihlah orang yang dekat dengan kamu. Tuhan katakan, Yesus katakan, kasihi musuhmu. Sulit gak? Sulit, memang sulit. Gampang gak? Gak gampang. Sulit loh. Saudara, ini yang membuat ajaran Kristen itu luar biasa. Ajaran Kristen itu dahsyat. Orang lain bilang kasihi sesamamu, Yesus bilang kasihi musuhmu. Orang lain bilang ketika kamu dilempar jangan balas, tapi Yesus katakan ketika kamu dilempar pakai batu, lempar pakai pisau. Kalau kamu ditampar sebelah kanan kasih pipi, itu loh. Ngeri. Jadi teman-teman, bagi saudara-saudara yang terkasih, ketika kamu dipromosikan Tuhan itu adalah ketulusan hati. Berbuat baik bukan hal yang sepele, itu memiliki power yang luar biasa, power yang tak terlihat. Teman-teman, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, teks ini mengatakan kalau kita ekspos ini, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku. Saya tanya saudara, kalau saudara mendengarkan, ikuti. Kalau mendengarkan, nggak apa-apa, kan itu. Dihamu, apa bahasa Bataknya? Kepada dihamu, apa bahasa Bataknya? Maksudnya? Apa? Dihamu BG, 6 BGL. Kepada kamu, hanya kepada orang yang mendengarkan. Karena kenapa? Pada masa itu ketika Yesus mengkorbankan untuk menyaksikan ini, banyak yang mendengarkan. Begitu juga dengan firman. Terkadang khotbah pendeta di sini juga berkhotbah, belum tentu semua mendengar. Firman hanya disampaikan, firman hanya ditunjukkan kepada orang yang membuka hati dan membuka telinga. Jangan sepele, saya selalu bilang ketika ada 2-3 orang yang main-main dengan khotbah itu hal wajar bagi saya. Karena kenapa? Yesus aja khotbah, ada yang menolak. Siapa yang menolak? Orang berisi datang di orang. Itu Yesus khotbah. Orang yang sempurna khotbah. Ada yang komplain. Apalagi manusia yang khotbah banyak. Ya. Tidak apa-apa, tapi dengan baik. Satu hal yang saya ambil di dalam saya, firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia di kami. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita, saya dan saudara dipromosikan Tuhan, miliklah ciri-ciri seperti ini. Jadilah orang saleh. Jadilah orang yang berbuat baik. Jangan salah pengertian baik. Amin. Salam kedengannya, jadilah orang yang saleh. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih Tuhan. Yang kedua, ciri-ciri orang yang dipromosikan Tuhan itu adalah orang yang jujur. Bilang sama-sama dengan saya, orang yang jujur. Orang yang jujur. Sebagai jemaat Tuhan, saya mengatakan kepada kita semua, jadilah orang yang jujur. Amin. Jangan sempat orang tak percaya dengan kita. Jangan sempat kita menjadi pelaku atau orang yang dikenal orang tidak jujur. Nggak usah dengar manusia itu tidak jujur itu. Nggak usah dengar manusia tidak jujur. Bohong dia. Jujur itu antonimnya bohong. Dalam catatan saya katakan seperti ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, jujur adalah
dengan benar. Untuk zaman sekarang, saudara-saudara yang terkasih, banyak orang nggak jujur. Saya nggak tahu, saya dan saudara salah satu. Kenapa? Saya simpel aja. Halo Yanti, dari mana? Iya bang, udah jalan masih. Oh dia jalan, jalan di rumah. Bang jalan di mana? Ini bang OTW katanya, OTW tuh. Siap, ketemu ya iya. Padahal OTW ke kamar mandi. Banyak nggak saudara? Tengok mbak kiri kanan, siapa yang benar? Atau saudara salah satu pelakunya? Banyak nggak tidak seperti itu? Banyak, kau usah menang. Nah, udah di mana? Ini Pak udah gerak. Iya gerakan badan, udah gerak katanya gerakan badan. Udah di mana? Udah nyampe, tapi belum nyampe. Nggak jujur dengan ID sekarang. Itu masih hal yang wajar dan itu rata-rata 1-2 orang kita semuanya jujur aja lah pasti pernah lakukan. Saya katakan bukan sering ya. Saya nggak katakan sering, tapi pernah. Tapi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi biarlah kita ini yang paling penting, biarlah kita jujur dengan waktu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebagai gembala, gembala juga harus jujur dengan jemaat, juga harus jujur dengan pelayan, juga harus jujur dengan. Karena kenapa? Karena uang ini saudara-saudara tahu sensitif, betul ya? Sensitif sekali. Apalagi berbicara soal uang, aduh, sensitif, betul. Saya katakan bukan hanya kepada saudara, tapi kepada saya juga. Saya harus selalu berbenah diri supaya saya jujur dengan keuangan. Sebagai istri, jujurlah keuangan kepada suami. Sebagai suami, jujurlah keuangan kepada istri. Karena orang berapa gajimu Pak? Kata istri contohnya. Iya Pak, cuma 5.000, karena gajinya 1 juta. Disisihkan kantong 5.000, tak jujur. Berapa gajimu Pak? 700 Pak, karena gajinya 1 juta. Takut dia, kan tahu begitu kalau aku berikan berpeluhan kenal gitu kan Pak. Harus jujur, ingat baik-baik kejujuran itu. Saya buat dalam catatan saya gitu. Lebih baik pahit dengan kejujuran daripada manis dengan kebohongan. Saya ulangi, lebih baik pahit dengan kejujuran tapi manis dengan kebohongan. Saudara mau semanis-manis saudara menutupi kebohongan, suatu saat pasti ketahuan. Jangan sempat orang nggak percaya sama kita dengan keuangan. Apalagi gembala, jujur keuangan yang berat kan. Makanya saya selalu berusaha untuk apa? Untuk kalau masalah uang saya nggak mau jatuh dengan keuangan. Ada memang dominan seseorang. Kalau Tatang Sutara mengatakan ada biasanya orang itu apa? Tatang Sutara. Kalau wanita, harta, tahta gitu ya. Ya kan? Ada orang mungkin lebih dominan dia jatuh kepada wanita. Ada orang mungkin lebih dominan jatuh kepada kekuasaan, jabatan. Ada orang kepada harta. Teman-teman, saudara-saudara, semua manusia pasti memiliki dominan masing-masing. Tapi ingat, mari kita selalu mendekat diri kepada Tuhan supaya kita tidak. Karena kenapa saudara? Kejujuran dengan keuangan itu sangatlah diinginkan, sangatlah dirindukan Tuhan. Banyak teman Tuhan nggak jujur dengan keuangan, nggak jujur bagaimana? Suami pun kadang nggak jujur. Saya buat gini. Kejujuran dalam keuangan adalah sesuatu hal yang sensitif dan sulit. Karena kenapa? Takut dikikis, takut diketahui, bahkan apa? Diceritai. Gembala-gembala, pendeta-pendeta pun banyak kalah dengan ini. Gerejanya besar, per bulan hanya 100.000. Menurut saudara, kalau ada ratusan jemaat per bulan gembalanya 1.000, cocok nggak? Tapi ingat, saya sebagai jemaat Tuhan, saudara sebagai jemaat Tuhan, mari kita kikis. Amin. Tahu ya maksud saya kikis ya? Memang mungkin nggak langsung begitu, tapi kikis. Pelan-pelan kita jujur dalam segala hal. Amin. Tos ini caranya jujur dalam segala hal. Jujur dalam segala hal. Saya mau katakan gini. Sebagai pacar, jujurlah dengan pacar. Amin Bang Jaya, jujur. Saya pernah kejadian seperti ini teman-teman. Di Tanjung Mulia. Siapa di sini belum pernah pacaran katanya? Nggak angkat tangan semua, padahal udah punya pacar. Siapa di sini belum punya pacar? Angkat tangan, padahal udah punya pacar.
Sakit sekali perasaan di hati itu mungkin kalau dia tahu. Saya lagi. Sebagai pacar jujur. Kalau ada pacarmu bilang ada. Siapa di sini nggak punya pacar? Aku supaya Pak merantau ada yang bisa. Kalau ada pacarnya jangan lagi dekati cewek lain. Kalau ada pacarnya jangan lagi dekati cowok lain. Iya kan Bang ya? Iya, betul. Harus setia betul ya? Sering sebagai pacar itu. Sebagai pacar apa? Di gereja kadang laki-laki, kadang perempuan memanfaatkan kegiatan ibadah untuk mendekati si nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada jangan dekati orang lain. Tapi kalau belum ada nggak apa-apa, dekati yang belum ada, jangan dekati yang sudah ada. Nanti marah yang ada itu. Gitu. Jadi teman-teman, bagi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, mari kita jujur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam situasi apapun dan keadaan, supaya kita apa? Dipromosikan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mau katakan kepada kita semua, saya mengatakan gini. Ketika saya dan saudara melakukan ketidakjujuran, sekali saudara melakukan ketidakjujuran, pasti sekali saudara melakukan ketidakjujuran, pasti ketagihan. Setelah ketagihan, kebiasaan. Setelah kebiasaan, terbiasa. Sekali kamu gak jujur, akan ketagihan. Sekali ketagihan sudah menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan menjadi terbiasa. Jadi jujurlah dalam segala hal dalam hidup kita supaya kita dipromosikan Tuhan. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang dipromosikan Allah adalah, saudara boleh lihat nanti di ayat yang pertama itu, setelah yang orang saleh jujur, mungkin yang ketiga itu takut akan Allah. Tapi saya lompatin saja karena takut akan Allah saudara tidak semua kenal. Tapi saya membahas sedikit tentang menjauhi kejahatan. Ayat terakhir, poin terakhir ya. Orang yang dipromosikan Tuhan adalah orang yang menjauhi kejahatan. Allah tidak suka dengan orang yang berbuat jahat. Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa lawanlah kejahatan dengan kejahatan, gitu ya. Lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Kejahatan bukan hanya berbentuk hal yang fisik, saya bilang. Kejahatan bukan hal-hal yang berbentuk fisik saja. Mungkin kita berpikir ketika membunuh itu jahat, mencuri itu jahat, tapi ingat baik, perkataan yang mematikan karakter itu jahat. Perkataan yang sembrono itu jahat. Tahu perkataan yang sembrono? Bodoh betul lagu ini. Jahat. Ya kan? Itu mematikan semangat orang. Nah, kalau tadi itu juga nggak mati, itu jahat. Hei kakak-kakak yang punya adik, jangan pernah bilang pau sama adiknya. Dia aja lihat, jangan bilang bodoh kali, jangan. Bang Jaya juga jangan. Itu jahat. Karena kenapa? Itu akan membunuh karakternya. Tapi berikanlah perkataan-perkataan yang membangun, yang menyemangati dirinya. Saudara, saya tidak usah jelaskan panjang lebar. Kalau di YouTube atau di Facebook itu ada yang saudara pernah lihat, ada anak kecil di karate dia sedang menendang kayu. Nggak patah-patah kayunya sampai dia nangis, tetapi orang semua nggak ada yang menertawakan dia, nggak ada. Ketika dia sedang memukul kayu, nggak patah-patah sampai dia nangis, tapi yang menonton itu tidak menertawakan dia, tapi dia benar, semangat, ayo. Dia memang bahasa Inggris, tapi saya bahasa Indonesia kan aja. Ayo, semangat. Jadi dia tetap semangat, pokoknya jangan diejek. Jangan. Langsung pada semangat dia. Aja kamu bisa jadi. Ayo kamu bisa semangat. Dia kan makin besar ini sampai patah itu punya kayu. Jadi teman-teman yang terkasih, menjauhi kejahatan maksudnya di sini bukan hanya hal-hal yang berisik. Ucapan juga harus dijaga. Rancangan-rancangan kita. Ayo. Firman Tuhan mengatakan apa? Binasalah orang yang merencanakan kejahatan. Itu Alkitab mengatakan. Saudara-saudara yang terkasih dari Yesus, coba Orlando buka Amsal 8 ayat 13. Risyanti buka Amsal 17 ayat 13. Hobson buka Amsal 24 ayat 8.
Amsal 8 ayat 13, Amsal 13 ayat 17 ayat 13, Maksud Amsal 24 ayat 8. Mulai dari Rolando Amsal 8 ayat 13. Tuhan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kesompakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Mulut penuh tipu muslihat. Allah membenci kejahatan. Allah membenci mulut yang penuh dengan apa? Yang penuh dengan tipu muslihat. Tipu muslihat saya tidak di situ. Perkataan-perkataan sumbang, perkataan-perkataan merendahkan, mengejek, menghina orang lain. Jadi Allah membenci kejahatan, saudara. Dari jauh ini, saudara siap diulang. Amsal 17 ayat 13. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Alkitab menuliskan ini, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kenapa saya bilang gitu? Kalau kita balas kejahatan dengan kejahatan, sama kita dengan orang yang kenal Tuhan. Iya kan? Baik mak, kasih baik. Baik, kasih baik. Iya, baik. Itu kan kita kan? Karena kita baik mak. Itu. Apalagi terlalu takut kalah. Masalah harta pun takut kalah. Asal itu haus. Asal itu haus. Iya kan? Kalau kau tahu siapa? Kita kan gitu. Orang Batak tahu, saudara tahu apa kelemahannya gitu kan? Buat saudara saya juga Batak. Harga diri. Nah, jangan sempat aku disikal ya, itu dia orang Batak. Jangan sempat diginikan. Udahlah. Kalau sempat diginikan, oh langsung tuh marah yang masih luar biasa. Kenapa berbanyak itu terserah. Yang penting kamu badannya berkat itu. Saya lagi Amsal 20 ayat 10 mengatakan apa? Berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya. Oh saudara dari jam 5 pagi sampai jam 10 malam itu kerja. Kalau belum waktunya Tuhan tak akan bisa. Saya selalu bilang sama orang tua saya, Mak, gak usah sakit-sakit aja, sewajarnya aja. Kalau kami di kampung jam 8 berangkat dari rumah, pulang jam 5. Standar aja, jam 8 berangkat dari rumah, pulang jam 5. Gitu-gitu. Ini enggak, orang tua saya jam setengah 7 udah sampai di Natang, pulang jam 7. Tapi tetap gitu. Betul. Dulu kami seperti itu, jam setengah 7 udah berangkat dari rumah, jam 7 baru pulang. Orang udah malam kami masih pulang dari kampung, dari Latang. Tapi gak kaya miskin, saya bilang udah lama. Teman-teman sudah juga seperti itu. Kalau saudara kerja, dosa terlalu kejar target. Amin. Karena apa? Standar aja. Kita kejar target, tapi standar. Jangan paksakan dirimu. Karena apa? Kamu paksakan sakit, sudah kaya sakit siapa yang mati? Nah kita kaya yang mati. Orang kaya. Standar aja. Tapi kalau bahasa Inggrisnya gini, kalau sudah Tuhan gini kan, siapa yang dapat menurunkan? Itu yang dibilang oleh Wahyu. Jika